Sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dani, kita sekarang jadi satu regu, maka kita akan melakukan praktek coaching pada sesi pertama yang akan menjadi coach itu adalah Bu Dani. Dulu saya coachingnya. Kemudian nanti pada sesi kedua yang menjadi coach itu adalah saya dan coachingnya adalah Bu Dani. Ngaten nggih Bu Dani? Nggih. Monggo kita mulai praktek coaching kali ini. Bisa kita mulai dari kasus saya dulu. Jadi nanti Bu Dani sebagai coach dan saya sebagai coach. Kita mulai dari menit ke-42 Bu Dani, jadi nanti saya ada waktu 15 menit sampai 15.57. Oke. Monggo kita mulai sesi pertama. Saya ulangi, saya sebagai coach, Bu Dani sebagai coach. Oke, maten monggo Bu Dani. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Titin. Apa kabar? Saya sehat semua ya Bu? Waalaikumsalam Bu Dani. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja hari ini. Juga saya juga dalam keadaan sehat walafiat ini Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya juga ikut senang mendengarnya. Gimana nih? Kemarin katanya ada hal yang ingin disampaikan. Ingin ngobrol-ngobrol, gitu kan? Karena ada sesuatu yang ingin direfleksikan sama Bu Titin. Iya nih Bu, sebenarnya nih saya dari kemarin tuh temen ngobrol nih ya. Karena memang ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran saya, yang mengganggu ketenangan saya, yang mengganggu mau ngapa-ngapain bingung gitu ya. Ini harus ngomong ke siapa, harus sharing ke siapa, makanya kemarin saya sempat menghubungi Bu Dani. Apa Bu Dani hari ini ada waktu, Bu? Kebetulan saya hari ini longgar, Bu. Karena saya saat ini kayak gimana kalau kira-kira Bu Titin itu yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini. Kalau saya sih berharap setelah adanya pembicaraan kita kali ini nih ya, saya sendiri bisa menjadi lebih tenang pastinya. Kemudian saya bisa menemukan solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang sudah mengganggu pikiran saya, yang sudah mengganggu ketenangan saya. Seperti itu Bu Dani. Oh, jadi begitu. Bu Titin bisa agak lebih tenang, nanti bisa mendapatkan solusi. Maka mari Bu Titin kita secara bersama-sama bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Titin. Kalau boleh tahu apa nih masalah yang dihadapi Bu Titin, sehingga menyebabkan Bu Titin sendiri tidak tenang dan bingung dalam menghadapi permasalahan tersebut. Begini nih Bu Dani masih ingat nggak kemarin pada waktu Bapak pengawas ke sekolah, itu kan kebetulan beliau itu menyupervisi saya di kelas. Nah, pada saat supervisi saya di kelas itu saya mendapat teguran dari pengawas tentang proses pembelajaran saya di kelas. Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, itu anak-anak gaduh, anak-anak ramai, sehingga itu membuat pengawas merasa risih, setelah mendapatkan kritik dari pengawas. Itu yang membuat saya sebenarnya itu nggak enak gitu. Oh, begitu. Maksudnya di sini Bu Titin itu mendapatkan teguran dari pengawas karena anak-anak rame ya. Atau dengan kata lain, Bu Titin itu
kurang bisa mengelola kelas dengan baik. Begitu, Bu Titin. Gini Bu, jadi pada waktu itu, saya cerita dulu ya Bu Dani ya. Jadi pada waktu itu, kemarin pada waktu disupervisi oleh pengawas itu, saya melakukan pembelajaran di kelas. Anak-anak memang rame Bu, karena saya waktu itu menggunakan metode diskusi di dalam kelas. Jadi proses di dalam kelas itu, tiap kelompok itu saya bertukar LKPD dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, di situ ketika anak-anak bertukar LKPD itu ke kelompok lain, anak rame ya, apalagi kelas rendah ya, Bu, ya. Jadi itu, kalau waktu itu ketika pengawas ada di kelas menyupervisi saya itu, beliau melihat, "Loh kok sampai rame seperti itu?" Mungkin pemikiran pengawas seperti itu. Jadi ramenya seperti itu sebenarnya, Bu. Iya, iya. Jadi Bu Titin itu sebenarnya sudah menggunakan metode yang memunculkan keaktifan siswa, gitu ya, Bu. Namun, pada saat pembelajaran ternyata tidak disangka-sangka anak-anak malah terlalu aktif ya, sampai suasana kelas menjadi ramai. Kira-kira apa metode yang dilakukan oleh Bu Titin tersebut memang efektif apa belum untuk dilakukan di kelas rendah, Bu? Kalau menurut saya sih metode yang saya gunakan itu ya efektif ya Bu ya, karena saya memang berpikir bahwa dengan metode yang saya gunakan, yang saya terapkan itu bisa membantu keaktifan siswa pastinya, kemudian bisa juga membantu siswa dalam hal sharing pendapat, bertukar pikiran dengan teman-temannya. Meskipun itu di kelas rendah, saya mengajari mereka untuk bisa lebih terbuka dalam hal berpendapat. Kemudian selain itu, anak-anak itu juga bisa memunculkan efek senang di dalam kelas. Akhirnya motivasi siswa itu juga terlihat ketika metode tersebut saya terapkan. Jadi anak-anak menjadi lebih bersemangat daripada menggunakan hanya metode ceramah gitu sebetulnya, Bu. Oh, gitu. Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Bu Titin sudah bagus gitu. Kira-kira dari metode yang digunakan Bu Titin itu, apakah hasil yang diperoleh dari anak-anak sudah maksimal, Bu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam, serta gaya belajarnya juga berbeda. Nah, itulah Bu. Menurut saya sih ada beberapa masih yang siswa yang hasil belajarnya itu masih belum maksimal. Nah, itu yang juga yang membuat saya juga akhirnya merefleksi diri saya sendiri. Ya, nah mungkin itu yang dimaksud oleh pengawas, Bu. Ketika melakukan supervisi di kelas Bu Titin, sekarang bagaimana perasaan Bu Titin setelah bercerita kepada saya? Alhamdulillah, Bu. Nah, ini sebenarnya yang saya harapkan ketika saya sudah bercerita, ketika saya sudah mengeluarkan unek-unek saya sudah menjadi sedikit lebih tenang. Paling tidak hal-hal yang gandol ke saya, ya bukan yang terlalu berat, itu sudah saya pecahkan sedikit demi sedikit. Hanya saja, ini masih ada ganjalan sedikit, Bu. Saya belum bisa memverifikasi gamblang gitu loh tentang kelegaan saya. Jadi masih ada hal yang saya pikirkan, masih ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya, Bu Dini. Apa yang membuat Bu Titin masih kepikiran gitu? Apa masih ada masalah yang lain? Nah ini Bu, sebenarnya selain kekhawatiran yang kemarin itu, saya juga sudah sedikit lega cerita dengan Bu Dani. Nah ini ada lagi sesuatu kecil sebenarnya sih. Ini mungkin hanya kekhawatiran saya atau ketakutan saya. Jadi di sini ketika pengawas itu memberikan teguran kepada saya di situ merasa khawatir. Kalau nantinya pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Jangan-jangan nanti
yang ada dalam pikiran saya tuh gini, jangan-jangan nanti kepala sekolah saya marahin saya, jangan-jangan nanti saya ditegur, jangan-jangan nanti ada masalah yang lebih runyam setelah mendapatkan teguran dari pengawas. Seperti itu, Bu Dani. Oh, begitu. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, bahwa yang membuat Bu Titin itu tidak tenang, yaitu dengan adanya supervisi yang dilakukan pengawas ya. Karena Bu Titin kurang bisa mengelola kelas dengan baik. Ketika pengawas memperingatkan Bu Titin memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung ya, dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Gitu ya Bu Titin ya? Iya, Bu, seperti itu. Itulah kekhawatiran saya. Kemudian kalau menurut Bu Dani ya, Bu, apakah nantinya itu ketika pengawas memberitahukan kepada kepala sekolah saya akan mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya ya, Bu ya? Karena saya sampai saat ini saya masih fokus gitu. Iya, kalau menurut saya Bu, Bu Titin itu harus bisa merefleksikan diri Bu Titin sendiri. Apabila ke depan Bu Titin dipanggil oleh kepala sekolah, maka tetap dihadapi saja dengan Bu Titin, menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Saya yakin kepala sekolah akan mengerti maksud dari Bu Titin. Iya, iya, Bu, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu ya. Ya, amin. Semoga demikian. Jadi, dari apa yang sudah kita bahas hari ini, lalu rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Titin? Kalau saya memang berencana, memang setelah kejadian itu saya berencana menemui kepala sekolah saya dulu, Bu. Saya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum kepala sekolah memanggil saya. Jadi saya antisipasi dulu daripada saya dipanggil dulu, lebih baik saya ke kepala sekolah dulu, saya menceritakan hal yang sebenarnya terjadi ketika Bapak pengawas kemarin mengikuti saya. Biar di situ tidak ada miskonsepsi. Saya juga akan meminta maaf kepada pengawas atas argumen-argumen saya karena saya itu merasa memang metode saya itu sudah baik sehingga mungkin argumen saya itu bisa menyinggung waktu itu menyinggung Bapak pengawas. Seperti itu, Bu. Oh ya, jadi rencana Bu Titin itu sangat bagus sekali terkait dengan proses belajar mengajar yang Ibu lakukan ke depan. Apakah Bu Titin akan selalu menggunakan metode tersebut, Bu Titin? Nah, ini kalau terkait metode ya, pasti ke depan saya akan terus menerapkan berbagai macam metode pembelajaran ya, Bu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tidak hanya dalam metode diskusi saja, saya mungkin akan membawa anak keluar kelas, juga akan membuat menggunakan metode-metode yang sudah sesuai dengan pembelajaran, dengan kebutuhan anak, sehingga pembelajaran yang ada di kelas itu bersifat juga dapat kondusif, menyenangkan, sehingga memiliki output sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi saya juga akan ke depan saya juga akan lebih belajar lagi bisa mengelola kelas dengan baik, misalkan dengan menambahkan speaking, bisa menambahkan teknik-teknik lain seperti teknik stop dan sebagainya, sehingga nanti anak-anak bisa fokus dan tidak gaduh banget di dalam kelas. Gitu ya, Bu Dani. Nggih. Subhanallah, luar biasa sekali, Bu. Nggih, pripun, Bu? Langkah yang diambil Bu Titin sangat bagus. Saya juga setuju dengan mendukung Bu Titin. Pripun Bu Sumini? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Saya juga sangat merasa lega. Karena jujur saya sampai saat ini takut sebelum cerita ke Bu Dani itu apa yang sudah saya lakukan. Apalagi yang harus saya tempuh, apalagi itu berurusan dengan atasan saya. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang, Bu. Akhirnya Bu Titin merasa lega, tidak resah dan tidak bingung lagi dari apa yang sudah direncanakan Bu Titin.
komitmen apa yang akan Bu Titin lakukan? Kapan hal itu dilakukan dan membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Kalau mengenai hal tersebut sih pastinya akan segera saya lakukan, Bu Dani. Insya Allah, karena kemarin itu saya disupervisinya itu hari Jumat, insya Allah Senin sudah saya akan menghadap kepala sekolah dan pengawas, Bu Dani. Terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya akan melakukannya juga mulai minggu depan ini, Bu. Jadi dukungan apa yang Bu Titin perlukan untuk melaksanakan komitmen Ibu barusan? Terkait dengan dukungan tersebut, saya pastinya akan tetap sharing sama kepala sekolah, sama atasan saya. Selain itu juga saya akan mengajak rekan-rekan sejawat yang lain sehingga kami bisa saling memberikan praktik-praktik baik, Bu. Apalagi di sekolah saya yang sangat membutuhkan praktik baik sharing antara rekan sejawat satu dengan yang lain. Wah, ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat terrealisasi, terselesaikan dengan baik, dan Bu Titin dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu Dani. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Dani atas waktu serta semua saran-saran yang diberikan oleh Bu Dani. Sangat membantu saya sehingga saya bisa merefleksikan saya sendiri dan mendapatkan solusi-solusi terbaik dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Sama-sama Bu Titin, semoga kita selalu menjadi guru yang teladan dan dinantikan oleh murid-murid kita. Amin. Mohon maaf Bu Dani, saya kembali ke kelas dulu nggih Bu. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf Bu Dani. Monggo silakan Bu Titin, selamat bekerja dengan hati tenang lagi ya. Tetap semangat ya. Siap Bu, selalu semangat. Monggo Bu Dani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi 1 sudah selesai nggih Bu Dani, berarti kita lanjut ke sesi 2. Oke, berarti di sini nanti Bu Dani sebagai coach, saya sebagai coach. Ngoten nggih Bu Dani? Nggih. Oke, baik. Monggo kita start dari jam 15.58 waktu kita berakhir di 16.13 ya. Oke. Monggo. Ini coach-nya berarti saya, Ibu. Nggih. Coach-nya saya, coach-nya Bu Dani. Oke, monggo. Saya dulu ya. Bentar. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Bu Dani? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Titin. Apakah Bu Titin punya waktu? Saya punya masalah di kelas, yakni cara menghadapi salah satu murid saya yang berkategori ABK atau anak berkebutuhan khusus. Dan terkadang anak tersebut bertengkar dengan temannya. Terus anak itu juga pasif, anak itu sering tidur. Dan dia itu tidak bisa berkomunikasi dengan temannya. Di saat bertengkar, kadang dia itu pulang dan melaporkan kepada orang tuanya. Oh gitu, ya baik Bu Dani. Sekarang ada kegiatan, monggo kalau memang Bu Dani kita mau share, kita mau bahas tentang masalah Bu Dani, monggo. Jadi dengan adanya
Apa yang Bu Dani harapkan setelah Bu Dani bercerita dengan saya? Ini. Jadi begini Bu, anak tadi itu yang saya ceritakan itu kalau sudah diberi tugas begitu, dia itu langsung pulang. Nah, di saat pulang, dia itu menyampaikan kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya itu ke sekolah dengan anak tersebut. Nah, di saat itu orang tuanya sempat kepada murid-murid saya itu mengatakan jangan ganggu anak saya, jangan anak saya istilahnya itu jangan dibully gitu-gitu. Nah, kemudian anak-anak kan waktu itu waktu istirahat, akhirnya saat saya masuk, anak-anak menceritakan ke saya bahwa Nabila barusan ada orang tuanya dan orang tuanya bilang, padahal mereka itu tidak menyalahi begitu. Oh, jadi itu yang dilakukan oleh muridnya Bu Dani. Jadi di situ ada anak yang mungkin orang tuanya juga ikut sehingga menegur ke temannya gitu ya. Kemudian situasi yang seperti apa yang Bu Dani inginkan dan mengapa Bu Dani itu menyebutkan si Nabila itu sebagai murid ABK? Saya itu ingin Nabila itu tidak mengalami kesulitan belajar, Bu. Terutama dalam hal membaca dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Alasan saya mengapa Nabila itu termasuk anak berkebutuhan khusus karena mengalami kesulitan belajar dan gangguan tingkah lakunya. Begitu, Bu. Oh, jadi di sini Bu Nani itu menginginkan Nabila itu tidak mengalami kesulitan belajar, ngoten nggih, terutama dalam hal membaca dan mungkin ke depan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kemungkinan apa saja yang perlu Ibu lakukan? Yang mungkin akan saya lakukan di situ banyak, Bu. Saya akan berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga akan melakukan berkolaborasi dengan orang tuanya Nabila. Kemudian juga saya akan mengadakan sharing dengan guru kelas 1 tentang solusi kesulitan membaca. Sebenarnya hal tersebut sudah bagus ya, Bu ya, dengan Bu Dani mau berkoordinasi atau berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolah, kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua Nabila yang menurut Bu Dani itu dia adalah anak ABK. Selain itu juga mengadakan pelatihan dengan guru kelas 1 tentang bagaimana kesulitan dalam hal membaca. Jadi ada beberapa hal yang bisa Bu Dani lakukan tadi. Nah, dari 3 peluang tersebut, manakah yang harus Bu Dani prioritaskan? Kalau saya lihat ya Bu ya, yang akan saya utamakan itu saya ingin yang pertama Nabila itu bisa lancar membaca. Karena sebentar lagi Nabila itu akan kelas 6, dia sudah mendekati semesteran atau melaksanakan ASA. Kemudian juga akan menghadapi ujian kelulusan.
Juga saya ingin Nabila mampu bersosialisasi yang baik dengan guru dan teman-temannya. Itu, Bu. Oh gitu. Jadi itu yang akan Bu Dani lakukan dan harapkan ya. Jadi ke depan nih, apa rencana aksi atau rencana Bu Dani untuk mencapai hal tersebut? Saya yang pertama akan melakukan berkomunikasi atau mengkomunikasikan permasalahan ini dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya Nabila. Kemudian aksi selanjutnya saya akan melakukan pendekatan secara verbal dan nonverbal, terutama memberikan dari hati ke hati, semisal praktek segitiga restitusi begitu, Bu, kepada Nabila. Kemudian saya akan mempunyai rencana aksi yang ketiga, saya akan mengkonsultasikan solusi dengan guru kelas 1. Bagaimana caranya apabila ada anak yang sudah kelas tinggi kesulitan dalam belajar, utamanya dalam membaca. Yang keempat, rencana aksi saya yaitu mengadakan les khusus membaca sepulang sekolah. Bagus sekali ya. Rencana Bu Dani saya acungi jempol nih ya. Kalau boleh saya tahu nih kira-kira kapan ya Bu Dani rencana Bu Dani ini akan Bu Dani lakukan? Saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Nah, ini kan sekarang hari Jumat, insya Allah hari Senin, hari Sabtu akan saya laksanakan sehingga hari Senin saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan rencana aksi itu. Bagus Bu Dani, semakin cepat memang semakin baik ya Bu Dani. Kira-kira dari hal-hal yang tadi Bu Dani bicarakan nih, bisa dengan melakukan atau membicarakan dari hati ke hati, kemudian pendekatan secara verbal dan nonverbal itu nggih, konsultasi dengan guru kelas 1 atau dengan orang tua siswa atau dengan kepala sekolah ya. Itu apa kendala yang Bu Dani hadapi nanti? Kalau misalkan rencana aksi itu sudah atau Ya. Di sini saya itu kesulitan, Bu, dalam membagi waktu. Karena berkaitan dengan tugas saya, yang mana saya guru kelas tinggi, guru kelas 6. Banyak lebih padat kegiatannya juga kan karena pembelajaran itu berakhir sampai 1:30. Kemudian saya juga di sini sebagai calon guru penggerak di mana banyak tugas-tugas begitu, Bu. Kemudian juga saya sebagai pengurus, apakah itu di KKG gugus, saya sebagai wakil ketua, juga di pengurus ranting PGRI ranting, yaitu sebagai wakil ketua juga. Itu Bu kendala saya. Juga di sini kadang itu saya itu sulit mengontrol sosial emosi saya gitu loh. Sehingga kadang mungkin kurang apa ya. Ya itu. Kemudian juga dari Nabila itu sendiri bahwa anak itu kalau siang pulang sekolah itu melakukan kegiatan TPQ. Sehingga di sini saya harus mengikuti jadwal TPQ begitu, Bu. Oke, baik Bu Dani. Jadi itu ya yang Bu Dani rasakan nanti kesulitan-kesulitannya nggih. Jadi di sini
dari kesulitan tersebut ya, kan Bu Dani sudah tahu nih kesulitannya apa. Maka apa yang komitmen apa nanti yang akan Bu Dani, lakukan terhadap rencana dari Bu Dani itu sendiri? Nggih. Saya mempunyai komitmen bahwa rencana aksi yang akan dilaksanakan yakni adanya keyakinan dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak, Bu. Apakah itu dari internal maupun eksternal, terutama orang tua, Bu, yang sangat mendukung demi keberhasilan rencana aksi yang akan saya lakukan, Bu. Iya Bu, benar sekali. Memang dukungan itu sangat penting untuk, bagaimana rencana kita itu bisa berjalan dengan baik, baik itu dukungan dari internal maupun dukungan dari eksternal nggih Bu Dani. Baik Bu Dani, nah setelah kita berbincang-bincang nih dari tadi, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Dani, terkait dengan permasalahan yang Bu Dani hadapi? Tadi di awal saya itu merasa kebingungan dan tidak yakin akan menemukan solusi yang bagus ini. Tetapi setelah berbicara dengan Bu Titin, saya mendapat pencerahan atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Dani sudah merasa lebih baik ya sekarang ya. Maka saya akan tunggu kabar baik dari Bu Dani terkait dengan upaya rencana aksi yang akan Bu Dani lakukan dan saya doakan semoga berhasil, lancar, dan dukungan-dukungan yang Bu Dani berikan tersebut semua mendukung secara penuh. Amin, ya amin, ya robbal alamin. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama Bu Dani. Mungkin masih ada hal lain yang perlu dibicarakan lagi Bu Dani? Saya kira cukup Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Dani. Waalaikumsalam. Tetap semangat, nggih. Insya Allah.